Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini, sahabatku, pada pekan biasa ke-15, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, berefleksi bersama, sahabatku, dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dan teman-temanku semua, refleksi pada kesempatan ini, sahabatku, fenomena migrasi global atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di seluruh muka bumi ini makin sering terjadi dan berlangsung di mana-mana loh, sahabatku. Hal ini menguatkan kemampuan manusia modern untuk memperlakukan orang yang berbeda ras, bahasa, agama, dan lain-lain sebagai sesama manusia, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah kesempatan berbicara di hadapan para pengungsi di pulau Lampedusa, sahabatku,
Paus Fransiskus menggugat ketakpedulian atau sikap acuh tak acuh yang mengglobal, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, manusia modern tahu bahwa kemanusiaan itu bersifat universal karena tak dibatasi oleh kesamaan suku, warna kulit, kedudukan sosial, atau agama, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tetapi mengapa manusia modern tetap enggan loh untuk bergerak menolong mereka yang asing dan berbeda darinya? Mengapa orang masih cenderung bertindak berdasarkan semangat primordialisme, sahabatku? Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, dalam Injil pada kesempatan ini, seorang imam dan seorang Lewi menunjukkan sikap acuh tak acuh di hadapan orang yang terbaring setengah mati di pinggir jalan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mereka pasti tahu bahwa orang asing tersebut adalah sesama manusia yang perlu ditolong. Karena kitab Taurat mengajarkan hal tersebut, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tetapi mengapa mereka gagal melakukannya? Jawabannya ialah karena mereka keras hati, tak tergerak oleh belas kasihan, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berilah kami hati yang lemah lembut dan penuh belas kasih. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, merefleksikan bersama, sahabatku. Sahabatku, mari kita semakin tergerak oleh belas kasihan, tergerak untuk menolong, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.